Kulkas pertama Jepang kini hancur karena mimpi nuklir Amerika. Di bawah langit Tokyo yang benderang, sebuah warisan teknologi berusia 140 tahun baru saja dihapus dari papan bursa efek dengan cara yang paling memalukan. Ini bukan sekadar kisah tentang kegagalan produk atau kalah saing di pasar global. Ini adalah otopsi mendalam dari sebuah tragedi korporat, di mana rasa hormat yang ekstrim, persaingan internal yang beracun, dan keserakahan terselubung berkonspirasi untuk meruntuhkan salah satu pilar ekonomi terbesar Asia. Toshiba, nama yang pernah menjadi simbol presisi Jepang, hancur berkeping-keping karena mereka mencoba membeli masa depan yang tidak pernah ada. Untuk memahami bagaimana bencana ini bermula, kita harus kembali ke tahun 1875. Saat itu, seorang inventor jenius bernama Hisashi Tanaka, yang dijuluki Thomas Edison dari Jepang, mendirikan sebuah bengkel telegraf kecil di Tokyo. Di belahan kota lain, Ichisuke Fujioka mengembangkan teknologi lampu pijar pertama di negara tersebut. Ketika kedua usaha ini bergabung pada tahun 1939, lahirlah Tokyo Shibaura Denki, yang kemudian kita kenal sebagai Toshiba. Selama dekade-dekade berikutnya, perusahaan ini tidak hanya membuat produk, mereka mendikte bagaimana dunia modern bekerja. Mulai dari kulkas pertama Jepang, mesin cuci pertama, hingga pelopor laptop komersial pertama di dunia, Toshiba T1100 pada tahun 1985. Mereka adalah raja yang tidak mahkota di dunia elektronik konsumen. Namun, benih-benih kehancuran seringkali ditanam di puncak kejayaan. Di koridor kantor pusat Toshiba, ada satu penemuan yang seharusnya membuat mereka menguasai dunia selamanya, memori kilat atau non-flash memory. Diciptakan oleh seorang insinyur jenius bernama Fujio Masuoka pada awal dekade 1980-an, teknologi ini adalah dasar dari setiap USB drive, smartphone, dan SSD yang kita gunakan hari ini. Namun, alih-alih merayakan Masuoka, para eksekutif Toshiba mengabaikannya. Mereka menganggap penemuan itu tidak berguna dan hanya memberinya bonus kecil yang memalukan sebesar beberapa ratus dolar. Masuoka yang frustrasi akhirnya keluar dari perusahaan, sementara saingan berat mereka, Samsung, melihat emas di teknologi ini dan mulai mendominasi pasar global. Pengabaian terhadap inovasi asli ini adalah retakan pertama pada dinding kokoh Toshiba. Memasuki abad ke-21, para eksekutif di Tokyo menyadari bahwa bisnis elektronik konsumen mereka mulai tergerus oleh kompetitor dari Korea Selatan dan Taiwan yang menawarkan harga jauh lebih murah. Mereka butuh penyelamat. Mereka butuh sebuah lompatan besar yang bisa menjamin keuntungan stabil selama setengah abad ke depan. Pilihan mereka jatuh pada energi nuklir. Pada tahun 2006, CEO Toshiba saat itu, Atsutoshi Nishida, mengambil keputusan paling berani sekaligus paling fatal dalam sejarah perusahaan. Dia memimpin akuisisi Westinghouse Electric Company, sebuah raksasa teknologi nuklir asal Amerika Serikat. Demi memenangkan perang penawaran melawan Mitsubishi dan Hitachi, Toshiba rela membayar harga yang sangat tidak masuk akal, yaitu 5,4 miliar dolar Amerika, hampir 2 kali lipat dari valuasi asli Westinghouse. Nishida sangat yakin bahwa era kebangkitan nuklir global sedang terjadi. Negara-negara besar sedang mencari energi bersih, dan Toshiba ingin menjadi kontraktor tunggal yang membangun reaktor-reaktor tersebut di seluruh penjuru bumi. Keputusan ini awalnya disambut sebagai kemenangan diplomasi bisnis yang luar biasa. Di bawah permukaan, transaksi ini adalah bom waktu yang siap meledak. Semua kalkulasi di atas kertas tersebut hancur seketika pada tanggal 11 Maret 2011. Gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter menghantam pantai timur Jepang, memicu tsunami raksasa yang menerjang pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Ironisnya, reaktor di pembangkit tersebut dirancang oleh Toshiba. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika kepulan asap hidrogen membubung dari kubah reaktor yang meleleh. Dalam semalam, opini publik global terhadap energi nuklir berubah total. Jerman langsung memutuskan untuk menutup semua pembangkit nuklir mereka. Pemerintah Jepang mematikan hampir seluruh reaktor domestik untuk audit keselamatan. Proyek-proyek baru yang telah direncanakan Westinghouse di seluruh dunia dibatalkan secara sepihak. Regulasi keselamatan internasional diperketat secara ekstrim, membuat biaya konstruksi reaktor membengkak hingga puluhan kali lipat. Westinghouse kini bukan lagi aset berharga, melainkan lubang hitam keuangan yang menyedot miliaran dolar kas Toshiba setiap bulannya. Proyek pembangunan reaktor nuklir mereka di Georgia dan South Carolina mengalami penundaan bertahun-tahun dengan denda keterlambatan yang terus menumpuk. Dalam budaya korporat barat, ketika sebuah investasi bernilai miliaran dolar gagal total, langkah standar yang diambil adalah melakukan penghapusan aset atau write down, mengakui kerugian kepada pemegang saham, dan mulai menata ulang strategi. Namun, di Tokyo, hal itu dianggap sebagai aib yang tidak bisa dimaafkan. Mengakui kegagalan berarti kehilangan muka, sebuah pelanggaran berat terhadap kode kehormatan bisnis Jepang yang kaku. Disinilah letak awal dari konspirasi manipulasi laporan keuangan yang sistematis. Tekanan berat mengalir dari ruangan CEO langsung ke meja para manajer divisi menengah. Sistem internal yang dikenal sebagai target tantangan diperkenalkan oleh 3 CEO Toshiba yang menjabat secara bergantian dari tahun 2005 hingga 2015,
Atsutoshi Nishida, Norio Sasaki, dan Hisao Tanaka. Sistem ini sebenarnya adalah eufemisme untuk sebuah paksaan. Para manajer divisi diperintahkan untuk mencapai target laba bersih yang mustahil dalam waktu singkat. Jika ada manajer yang berani mengatakan bahwa target tersebut tidak realistis secara matematis, mereka akan langsung dipermalukan di depan umum dalam rapat-rapat internal, dituduh tidak loyal, atau diancam akan dipecat. Karena tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup di dalam perusahaan, para manajer ini mulai melakukan apa yang disebut sebagai akuntansi kreatif. Mereka sengaja menunda pencatatan kerugian dari proyek-proyek Westinghouse yang mangkrak. Mereka memasukkan estimasi keuntungan masa depan yang belum tentu terjadi ke dalam laporan keuangan tahun berjalan. Lebih buruk lagi, mereka menggelembungkan nilai persediaan barang yang sebenarnya sudah tidak laku di gudang. Selama 7 tahun berturut-turut, dari tahun 2008 hingga 2015, Toshiba terus memamerkan laporan keuangan yang tampak sehat dan menguntungkan kepada publik, sementara kenyataannya, mereka sedang membusuk dari dalam. Setiap kebohongan membutuhkan kebohongan yang lebih besar untuk menutupinya. Pada tahun 2015, tumpukan kartu kebohongan itu akhirnya runtuh. Seorang whistleblower internal yang tidak tahan lagi melihat kebusukan ini mengirimkan laporan rahasia kepada regulator pasar modal Jepang. Pemerintah Jepang, yang saat itu sedang gencar-gencarnya mempromosikan reformasi tata kelola perusahaan untuk menarik investor asing, tidak bisa menutup mata. Sebuah komite investigasi independen dibentuk. Hasil penyelidikan komite tersebut mengejutkan publik internasional. Toshiba telah memanipulasi laba operasional mereka sebesar 1,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 15 triliun rupiah selama hampir 1 dekade. Ini bukan sekadar kesalahan input data, ini adalah instruksi terstruktur dari jajaran eksekutif tertinggi. Gambar para petinggi Toshiba, termasuk CEO Hisao Tanaka, yang membungkuk 90 derajat selama beberapa menit dalam konferensi pers global sebagai tanda penyesalan mendalam, menjadi simbol kejatuhan dramatis raksasa Asia ini. Dampak dari skandal ini sangat merusak. Untuk menghindari kebangkrutan total akibat utang-utang Westinghouse yang terus menumpuk, Toshiba terpaksa mengajukan kebangkrutan bagi anak usahanya tersebut pada tahun 2017. Guna menutupi kerugian masif yang ditinggalkan oleh petualangan nuklir tersebut, Toshiba harus mengambil keputusan paling menyakitkan, menjual divisi memori flash mereka, yang merupakan aset paling berharga dan menghasilkan banyak uang, kepada konsorsium asing. Divisi yang dulunya menyumbangkan sebagian besar keuntungan bersih kini harus dilepas demi membayar utang dari kesalahan masa lalu. Tindakan penyelamatan darurat ini masih belum cukup. Reputasi Toshiba di mata dunia telah hancur. Saham mereka diturunkan ke papan sekunder Bursa Efek Tokyo. Selama beberapa tahun berikutnya, perusahaan ini terjebak dalam konflik internal yang tiada habisnya antara manajemen lokal dan para investor aktivis asing yang menuntut perubahan radikal. Toshiba kehilangan fokus, kehilangan inovasi, dan yang paling penting, kehilangan kepercayaan publik. Hingga akhirnya, pada Desember 2023, setelah beroperasi selama 148 tahun, saham Toshiba resmi ditarik dari Bursa Efek. Perusahaan ini dibeli oleh konsorsium domestik seharga 14 miliar dolar dan diubah menjadi perusahaan privat, mengakhiri sejarah panjang mereka sebagai salah satu saham blue chip paling disegani di Asia. Mereka yang dulunya membentuk masa depan dunia teknologi, kini terisolasi di sudut sunyi sejarah bisnis. Kisah tragis Toshiba mengajarkan kita bahwa budaya kepatuhan buta tanpa ruang untuk kritik adalah racun paling mematikan bagi organisasi manapun. Ketika sebuah perusahaan lebih memprioritaskan menjaga gengsi dan menutupi kesalahan daripada menghadapi kenyataan pahit di lapangan, kehancuran hanyalah masalah waktu. Jika kamu ingin memahami bagaimana keangkuhan korporat juga bisa menghancurkan industri raksasa lainnya di Asia, kamu wajib menonton analisis mendalam kami tentang skandal air bak maut Takata yang melenyapkan dominasi keselamatan otomotif Jepang di pasar global. Sekarang, coba jawab jujur di kolom komentar. Menurut kalian, apakah budaya kerja yang terlalu menuntut kepatuhan mutlak seperti di Jepang masih relevan diterapkan di era modern saat ini, atau justru menjadi bom waktu bagi bisnis lainnya?